Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Sahabat Kistas yang dirahmati dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penolakan dari kaum kufar Quraisy, ajakannya, seruannya dipandang sebelah mata. Karena mereka melihat bahwa Muhammad adalah hanya dari seorang anak yatim. Muhammad tidak pernah pergi ke madrasah, tidak pernah mengenyam pendidikan yang mungkin dalam pandangan mereka memungkinkan untuk menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul, sehingga kaum kufar Quraisy larut dalam kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Yasin untuk memberikan penegasan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu berkecil hati, tidak perlu bingung, karena Allah yang menegaskan, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah sungguh termasuk para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kistas TV yang dirahmati dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perspektif akal, pandangan akal atau pandangan subjektif terkadang tidak bisa mengungkap sebuah hakikat dari kebenaran yang mana kebenaran itu terlebih harus diawali dengan keimanan. Abu Bakar As-Siddiq pernah diuji oleh mereka kaum kufar Quraisy. Sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Isra dan Mi'raj yang terjadi hanya dalam waktu yang singkat di malam hari. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj hingga Sidratul Muntaha, terjadi hanya dalam satu malam, sehingga peristiwa ini betul-betul menggoncang, menguji iman siapapun. Sehingga wajar kalau di antara mereka ada yang menanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, apakah engkau percaya dengan peristiwa itu? Kemudian Abu Bakar menjawab penuh dengan keimanan, penuh dengan keyakinan bahwa jikalau Muhammad yang mengatakannya, lebih dari itu pun aku percaya. Hadirin sahabat Kistas TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dalam beragama ada banyak keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa di dalam keterangan itu ada keistimewaan-keistimewaan. Bulan Ramadan penuh dengan keistimewaan. Kita percaya dengan itu. Surah Yasin bahkan juga ada keutamaan-keutamaan. Kita percaya dengan itu. 2000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah telah membacakan surah Yasin dan surah Toha. Sehingga memang ketika Allah menyatakan innaka laminal mursalin, adalah sebuah persaksian Allah bahwa Muhammad benar-benar adalah utusan Allah, tidak perlu dibingungkan, tidak perlu dikacaukan, tidak perlu berkecil hati atas berbagai pernyataan-pernyataan orang-orang kafir terhadap keberadaan dan eksistensi beliau. Karena penegasan itu
maka surah Yasin disebut dengan jantungnya Al-Quran. Kata malaikat, tuba li ummati Muhammadin nazala alaihim hazihi suratan. Beruntung bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan dua surah. Yang pertama adalah surah Yasin dan yang kedua adalah surah Toha. Semoga surah ini menjadi refleksi untuk kita tadabburi, untuk kita renungkan, untuk kita baca dan rutinkan. Tentu setelah kita membaca tilawatul Quran ya sampai khatam, kemudian kita dapat membaca surah-surah pilihan yang terdapat keterangan luar biasa, memiliki keutamaan dan keagungan. Di antaranya adalah surah Yasin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.